jadi tadi seperempat dari penyakit jantung bawaan itu kritikal ya. Di Indonesia ada 80.900 kasus ya. Nah, ini tipe dari drug dependent circulation tadi, systemic versus pulmonary versus mixing drug dependent. Tadi kalau systemic drug dependent apa masalahnya? Ada obstruksi pada alur keluar ventrikel kiri. Kalau pulmonary drug dependent dia ada obstruksi alur keluar ventrikel kanan. Kalau mixing drug dependent itu transposition. Nah, goalnya, treatmentnya kalau untuk drug dependent pulmonary circulation dengan mixing drug dependent itu saturasinya adalah 75, di atas 75. Tapi tidak boleh 100% ya. Hanya 75 sampai 85% dengan kadar laktat yang kurang dari 2 mmol per liter. Sedangkan untuk systemic drug dependent, dia tujuannya harus pulsasinya terutama pulsasi pada ekstremitas bawah ya, dan asidosisnya hilang. Nah, gagal jantung merupakan komplikasi dari critical congenital heart disease dengan unrestricted pulmonary blood flow. Apa contohnya? Transposition grade arteries dengan ventricular septal defect atau ada anomalous pulmonary vein drainage. Nah, kalau restricted pulmonary blood flow, nah itu tadi pada pulmonary drug dependent itu komplikasinya adalah hypercyanotic spell. Nah, beberapa kompleks congenital heart disease seperti ya, hypoplastic left heart syndrome, TGA, malposisi grade arteries, aritmia, dan sudden cardiac death bisa menjadi masalah besar. Sehingga kita sebagai dokter pertama harus tahu diagnosisnya, kemudian treat, obati, terutama emergensinya. Dan kalau kapan merujuk, pertama yang berikutnya adalah how to stabilize ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah program pemerintah nih yang diprakarsai oleh Kemkes, dan ini dari Indonesian Heart Association atau Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia berkolaborasi ada dengan dokter dokter obsgen, dokter anak, kemudian dengan dokter penyakit dalam juga urus tentang bagaimana critical congenital heart disease. Nah, khusus pada newborn ini bagaimana cara mendeteksinya dengan pulse oximetry. Teman-teman sekalian, pulse oximetrinya bukan pulse oximetry dewasa ya, tapi pulse oximetry anak. Di mana? Di mana ceknya? Di tangan kanan dan kaki. Saya ulangi lagi, di mana? Di tangan kanan dan kaki. Kapan dikerjakannya? Pada saat pasien mau pulang. Nah, itu biasanya 24 jam setelah lahir ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, cek di saturasi di tangan kanan dan kaki. Dia tangan kanan dan kaki itu harus di atas 94%. Ya. Kalau beda antara 3 sampai 5 itu diulang lagi dalam 30 menit. Kalau perbedaannya lebih dari 5% atau saturasinya kurang dari 90%, maka fail. Harus dilakukan rujukan baik ke dokter jantung anak atau ke dokter jantung untuk menilai apakah ini ada critical congenital heart disease.